Halo semuanya, para pecinta sinetron Terikat Janji. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi di Sena Davina Channel, yang pastinya channel ini akan terus mengupdate tentang perkembangan kisah cinta antara Sena dan Davina di sinetron Terikat Janji. Kalian jangan lupa subscribe, like, dan komen agar kalian tidak pernah ketinggalan lagi informasi terbaru seputar sinetron Terikat Janji. Di episode selanjutnya, kebahagiaan tengah menyelimuti hati Nopan setelah keberhasilan kerjasama yang sangat besar dengan Pak Putu, pemilik Ketoprak Purnama, yang membawa dampak luar biasa bagi perkembangan perusahaan. Keputusan bisnis yang diambil kini terasa tepat, terlebih setelah melihat angka penjualan yang melampaui ekspektasi. Dalam suasana penuh rasa bangga itu, Nopan juga akhirnya mengambil langkah besar dengan kembali mengangkat Davina ke posisi yang jauh lebih tinggi sebagai marketing director. Sebuah jabatan strategis yang menunjukkan rasa betapa besarnya kepercayaan Nopan yang kini ia berikan kepada putrinya. Davina yang menerima informasi saat meeting tersebut tidak mampu menyembunyikan rasa haru dan bahagianya. Perjalanan panjang yang ia lalui penuh tekanan, cibiran, hingga konflik keluarga, terutama Jihan, kini terbayar lunas dengan kepercayaan yang kembali diberikan kepadanya. Jabatan baru ini bukan hanya soal posisi, tetapi juga pengakuan atas kerja keras dan kemampuan dalam membuktikan diri. Di dalam hatinya, Davina juga tahu bahwa keberhasilan ini tidak lepas dari peran besar Sena selalu mendukung dalam setiap langkah. Sebagai bentuk apresiasi juga, untuk memperbaiki hubungan yang sempat renggang, Nopan kemudian mengajak Davina untuk makan malam bersama. Momen tersebut terasa begitu penting, bukan hanya sebagai perayaan keberhasilan, tetapi juga sebuah langkah awal dari hubungan ayah dan anak yang kembali hangat. Dalam suasana yang lebih tenang dan penuh kejujuran, Nopan mulai membuka hatinya, menunjukkan sisi yang selama ini jarang terlihat oleh Davina. Dalam makan malam tersebut pula, nama Sena menjadi topik yang tak terelakkan. Nopan dengan jujur mengakui bahwa tanpa bantuan Sena, semua pencapaian ini mungkin tidak akan terjadi secepat dan sebesar sekarang. Rasa terima kasih pun Nopan ucapkan kepada Sena. Sena sebagai orang luar biasa, tetapi sebagai sosok yang layak dipercaya dan memiliki kontribusi yang nyata bagi perusahaan maupun bagi Davina. Di akhir pertemuan tersebut, Nopan mengambil keputusan yang sangat penting yang akan mengubah hal banyak ke depan. Ia meminta Davina untuk menyampaikan undangan kepada Sena untuk makan malam. Dan di sini, Nopan akan menawarkan posisi kepada Sena untuk masuk bergabung ke Kusuma Food. Di balik rasa syukur yang ia rasakan, ada kepentingan besar yang akhirnya semakin terbuka jalannya. Dengan jabatan resmi di Kusuma Food nantinya, akses yang selama ini ia cari-cari, termasuk kemungkinan untuk masuk ke ruang arsip, akan semakin mudah ia dapatkan. Namun di sisi lain, posisi ini juga membuatnya harus bermain lebih hati-hati, karena satu saja kesalahan kecil bisa membuat semua yang ia bangun runtuh seketika, termasuk kepercayaan yang baru saja mulai ia diberikan kepada Nopan. Keputusan Nopan ini membawa dampak besar bagi semua pihak. Bagi Davina, ini menjadi kabar yang membahagiakan, karena Sena bisa tetap berada di sisinya. Namun bagi Jihan dan Mayang, hal ini justru menjadi ancaman baru yang akan semakin mempersempit ruang gerak mereka. Dengan Sena kini memiliki posisi resmi di Kusuma Food, peta kekuatan mulai berubah, dan konflik yang ada pun kini memasuki babak yang jauh lebih instan. Kesempatan yang diberikan ini bukan hanya tentang jabatan, tetapi juga tentang awal dari permainan yang jauh lebih besar di dalam perusahaan Kusuma Food. Perasaan Davina tentu saja akan dipenuhi kebahagiaan yang sangat sulit ia sembunyikan. Ketika mengetahui bahwa ayahnya Nopan akhirnya memberikan posisi jabatan kepada Sena di Kusuma Food, bagi Davina keputusan itu bukan hanya soal karir Sena, tetapi juga menjadi bentuk pengakuan yang selama ini ia harapkan. Ia merasa bahwa semua perjuangan, tekanan, dan konflik yang ia lalui bersama Sena akhirnya mulai membuahkan hasil yang nyata. Di dalam hatinya, Davina sudah lama yakin bahwa Sena memiliki kemampuan yang jauh lebih besar dari apa yang ia lihat. Walau Davina tahu, di sini Sena hanyalah seorang penjual ketoprak,
Tapi di sini terlalu pintar untuk menjadi tukang ketoprak menurut Davina. Ia melihat sendiri bagaimana Sena mampu membaca peluang, menyusun strategi, hingga membawa si Timmy mencapai kesuksesan besar. Keyakinan itu membuat Davina percaya bahwa jika Sena benar-benar diberi ruang dan wewenang yang lebih besar di perusahaan Kusuma Food, maka perusahaan tidak hanya akan berkembang, tapi juga bisa melesat jauh melampaui pencapaian yang ada saat ini. Bagi Davina, Sena bukan hanya sekedar orang yang membantu, tetapi sosok yang menjadi juru kunci di masa depan perusahaan. Kebahagiaan Davina juga datang dari sisi yang lebih personal. Dengan adanya jabatan tersebut, Sena tidak lagi berada di posisi yang rentan untuk pergi kapan saja. Ia akan tetap berada di dekatnya, menjadi bagian dari kesehariannya, baik dalam pekerjaan maupun dalam kehidupan pribadi. Hal ini membuat Davina merasa jauh lebih tenang, karena ia tidak perlu lagi takut kehilangan Sena, hanya karena alasan pekerjaan atau situasi yang tidak pasti. Kehadiran Sena nantinya di Kusuma Food menjadi sesuatu yang lebih permanen dan juga nyata. Lebih dari itu, Davina melihat keputusan ini sebagai peluang untuk membuktikan kepada semua orang bahwa pilihannya selama ini tidak salah. Ia ingin menunjukkan bahwa kepercayaannya kepada Sena adalah keputusan yang tepat, bukan hanya dalam urusan perasaan, tetapi juga dalam dunia bisnis. Dengan Sena berada di posisi penting, Davina merasa memiliki sesuatu teman yang sangat kuat. Seseorang yang bisa ia andalkan untuk menghadapi tekanan dari dalam maupun luar perusahaan. Dan pada akhirnya, kebahagiaan Davina bukan hanya karena Sena mendapatkan jabatan, tetapi karena ia melihat masa depan yang lebih cerah di depan matanya. Ia yakin bahwa bersama Sena, ia bisa membawa Kusuma Food menjadi lebih besar, lebih kuat, dan lebih dihormati. Keyakinan itu membuat Davina semakin mantap untuk terus berjalan di samping Sena, bukan hanya sebagai rekan kerja ataupun pacar pura-pura, tetapi sebagai seseorang yang ia percaya sepenuhnya untuk menghadapi apapun yang akan datang. Di sisi lain, di tengah gemerlapnya keberhasilan Davina, kondisi berbanding terbalik justru dialami oleh Jihan. Di dalam kamarnya, ia terus menangis, dihantui rasa takut yang semakin besar setiap harinya. Keberhasilan si Timmy varian rasa ketoprak yang dulu ia cemooh, kini menjadi pukulan telak bagi dirinya. Apa yang sebelumnya ia anggap sebagai produk gagal, justru berubah menjadi kesuksesan besar yang membuat posisi Davina semakin kuat di Kusuma Food. Kenyataan itu membuat Jihan merasa posisinya terancam, seolah-olah semua yang ia bangun selama ini bisa runtuh dalam sekejap. Ketakutan terbesar Jihan bukan hanya soal kalah bersaing, tapi juga kemungkinan terburuk yang bisa menjadi dipecat oleh ayahnya sendiri, yaitu Nopan. Ia tahu betul bagaimana kerasnya prinsip Nopan dalam bisnis, dan bagaimana tidak segan mengambil keputusan tegas jika seseorang dianggap lagi tidak memberikan kontribusi yang nyata dalam perusahaan. Dalam kondisi emosional yang rapuh, Jihan mulai kehilangan kepercayaan diri, merasa bahwa dirinya sudah tidak memiliki tempat lagi di perusahaan Kusuma Food. Rasa panik membuatnya berpikir jauh lebih depan, bahkan hingga mencari jalan keluar jika hal terburuk benar-benar terjadi. Ketakutan terbesar Jihan bukan hanya soal kalah bersaing, tetapi juga kemungkinan yang akan terjadi jika ayahnya sendiri memecatnya. Bahkan di sini Jihan sebelumnya telah menelepon Dipa dan memohon kepada Dipa untuk mempekerjakannya. Karena di sini Jihan sudah lama tidak bekerja dan ingin bekerja kembali bersama Dipa. Dan Dipa tentunya saja di sini merasa iba dengan apa yang terjadi kepada Jihan. Akan tetapi di sini ia juga sebenarnya tidak enak dengan apa yang dirasakan oleh Jihan. Sebenarnya niat awal di sini Dipa untuk mendekati Davina adalah untuk menguasai harta Davina, yang dimana Davina di sini menguasai 30% dari saham Kusuma Food, dan itu akan menjadi harta yang sangat berlimpah untuk Dipa jika seandainya ia berhasil menjadi suami dari Davina. Akan tetapi saat ini berbeda, dengan di sini Dipa akan memanfaatkan Jihan sebagai bentuk
strateginya dalam mendekati Davina.